Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Alhamdulillah teman-teman pemirsa channel Jalan Pulang yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini Ahad tanggal 6 Ramadan 1445 Hijriah. Ada sebagian saudara-saudara yang sudah memasuki hari ke-7 Ramadan. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini yang berbahagia ini kami insyaallah akan memberikan sharing pengetahuan tentang Ramadan, tentang sejarah ayat diturunkannya bulan Ramadan. Teman-teman sekalian, sudah sepatutnya lah di bulan Ramadan kita menyambutnya dengan rasa bersyukur karena Allah masih mempertemukan kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, selain daripada bulan Ramadan menjadi bulan tarbiyah, menjadi bulan yang penuh ampunan, baik itu di awal bulan Ramadan, kemudian di tengah, kemudian juga di akhir Ramadan. Allah menyatakan bahwa seluruh bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh maghfirah. Pun juga dalam suatu ayat dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran, di mana di situ Al-Quran berfungsi sebagai satu hudan linnas, yaitu petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, yaitu menjelaskan petunjuk dan menjadi furqan kepada manusia. Tentu teman-teman sekalian sudah sangat familiar dengan ayat yang mungkin setiap tahun akan kita ulang-ulang, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Teman-teman sekalian, asbabun nuzul diturunkannya ayat 183 ini adalah ketika Rasulullah SAW dan para sahabat setelah beliau hijrah ke Madinah, tepatnya kurang lebih di tahun kedua hijrah, maka mula-mula Nabi SAW dan para sahabat umat Islam kaum muslimin pada waktu itu mereka melaksanakan puasa 1 bulan itu selama 3 hari, ya, 1 hari selama 1 bulan. Ketika sahabat sampai kepada Madinah, maka Rasulullah mendapati bahwa kaum Yahudi itu juga melaksanakan puasa, yaitu di 10 Asyura. Nah, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, apa alasan mereka melaksanakan puasa di bulan Asyura? Maka mereka menjawab, ini adalah bentuk syukur kepada Allah bahwa pada hari itu Musa diselamatkan Allah atas kejaran Firaun. Maka untuk merespon hal ini, Nabi SAW menyatakan dengan sangat tegas bahwa aku, umat Islam, lebih berhak atas Musa atas kalian. Maka dengan hal ini, maka umat Islam ketika hijrah ke Madinah ditambah lagi 1 puasa, yaitu puasa 3 hari dan 1 puasa di bulan Asyura. Nah, kemudian pada bulan Sya'ban, tepatnya
1 bulan sebelum Ramadan, bulan ke-8 Hijriah, maka turunlah ayat 183 ini yang mewajibkan kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan puasa Ramadan. Nah, di situ ayatnya disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, bahwa suatu para mufassirin ketika ayat dibuka dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, maka ayat itu termasuk ke dalam ayat madaniyah. Ada di dalam tafsir Ibnu Katsir yang menyatakan bahwa Al-Baqarah terutama ada beberapa ayat yang turun di Mekah, tapi untuk ayat ini 183 ayat itu turun di Madaniyah. Nah, di bulan Sya'ban Allah menurunkan ayat 183 ini supaya kaum muslimin mempersiapkan diri. Setidaknya masih ada 1 bulan antara Sya'ban dan Ramadan untuk bersiap-siap melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Dan begitu juga diriwayatkan dalam hadis Bukhari bahwa di dalam puasa Ramadan itu dimulai ketika kita melihat hilal, dan kemudian kita menyelesaikan puasa Ramadan ketika melihat hilal pula. Maka ketika nanti kita tidak mendapatkan hilal karena tertutup awan, maka kita disuruh untuk menyempurnakan puasa menjadi 30 hari. Maka inilah menjadi suatu dalil yang melandasi bahwa yang tadinya kita puasa selama 3 hari setiap bulan, nah ketika dijumlah dalam 1 tahun kurang lebih 36 hari, maka kewajiban kita berubah menjadi 1 bulan penuh dan berjumlah puasanya 30 hari atau 1 bulan. Nah, di situ adalah sebuah pergeseran atau sebuah pergantian kewajiban puasa yang awalnya setiap 1 bulan 3 kali menjadi 1 bulan penuh selama bulan Ramadan. Teman-teman sekalian, kemudian puasa yang 3 hari itu dan juga kemudian puasa Asyura dari awalnya menjadi wajib yang tadi, maka kemudian puasa itu statusnya berubah menjadi sunnah. Teman-teman rahimakumullah, di dalam Al-Quran banyak disebutkan perkataan yang berawalkan ya ayyuhalladzina amanu. Di sini orang-orang beriman tidak disebut sebagai individu. Jadi Allah tidak menyebutkan ya ayyuhal mu'min atau ya ayyuhalladzina amanah, tetapi di sini Allah menyebutkan kata amanu yang berarti adalah konteksnya adalah jamak, yaitu orang-orang yang beriman. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan melalui surah Al-Baqarah ayat 183 ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa kepada orang-orang yang beriman. Hanya kepada orang-orang yang beriman ya, bukan kepada ya ayuhan nas atau kepada seluruh manusia. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, apabila suatu ayat dikatakan dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, menunjukkan bahwa ayat tersebut mengandung hal yang sangat penting atau yang memiliki urgensi yang cukup berat. Di ayat itulah Allah mengatakan bahwa puasa itu juga diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu. Disinilah Allah sangat tahu, karena memang puasa itu sesuatu yang perintah yang cukup berat dilaksanakan, karena mencakup kita harus tidak menuruti perintah nafsu, baik itu nafsu yang halal makan gitu, kita harus tahan. Kemudian juga nafsu terhadap pasangan suami istri kita harus tahan. Maka Allah menyatakan secara psikologis bahwa puasa itu juga dulu dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu. Dalam tafsir Al-Maraghi juga disebutkan bahwa ibadah puasa ini telah diwajibkan kepada orang-orang yang beriman sejak Nabi Adam alaihissalam. Juga di dalam surat Maryam disebutkan bahwasanya Nabi Zakaria alaihissalam dan Maryam ibunda Isa alaihissalam pun mengerjakan puasa pada waktu itu. Sehingga ketika perintah itu turun dan mengatakan bahwa puasa ini diwajibkan juga atas umat-umat terdahulu, maka perintah itu sekaligus menambah semangat dan menambah kepercayaan kaum muslimin untuk melaksanakan perintah puasa Ramadan tersebut. Imam At-Tabari dalam tafsirnya Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran, atau kita kenal dengan sebut tafsir At-Tabari, mengatakan bahwa
Yang dimaksud orang-orang yang beriman di dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian membenarkan keduanya, dan orang tersebut mengikrarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujung dari ayat itu adalah tujuan daripada puasa, yaitu mempersiapkan diri menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang di situ dikatakan la'allakum tattaqun. Jadi dengan lantaran puasa kita meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yang dimana di bulan biasa itu menjadi halal, untuk melatih nafsu kita selama 1 bulan penuh, menahan diri dari melakukan hal-hal tersebut. Maka diharapkan ini menjadi sebuah latihan kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka di sini teman-teman saudara sekalian, tujuan daripada puasa tidak lain adalah menjadikan kita manusia yang mulia. Dan manusia yang mulia itu diperoleh ketika manusia itu mendapatkan gelar orang-orang yang bertakwa. Teman-teman, di akhir penutup sharing pada sore hari ini, maka simaklah perkataan seorang Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimakumullah dalam tafsirnya, yaitu Tafsiril Karimir Rahman. Beliau mengatakan, puasa itu adalah salah satu sebab terbesar menuju ketakwaan, karena orang yang berpuasa telah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Teman-teman sekalian, demikianlah tausiah singkat yang dapat kami sampaikan mengenai surah Al-Baqarah ayat 183 terkait kewajiban puasa, dan juga harapan Allah ketika kita melaksanakan puasa, kita termasuk dalam hamba-hamba yang mulia, yang itu hamba yang bertakwa. Demikianlah, terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.